pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Rahma dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Ayo, mulai ya. Alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, di sini sepertinya ada yang tidak hadir ya. Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Ya, mari kita doakan semoga Putri cepat sembuh dan bisa bertemu lagi bersama kita. Kalian juga sehat-sehat ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita menerima materi, barisannya dirapikan terlebih dahulu, pakaiannya dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi? Sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang sebelum datang ke sekolah menyetrika baju dulu? Aku. Oke, bagus. Nah, ketika kita menyetrika baju, itu ada yang namanya perpindahan panas atau kalor. Nah, masih pada ingat gak apa itu perpindahan panas atau kalor? Perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Iya, tepuk tangan. Nah, kemudian dengan cara apa saja perpindahan kalor bisa terjadi? Ayo. Konduksi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Pintar-pintar ya murid Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema 6, subtema 3, yaitu panas dan perpindahannya, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1. Adapun manfaat dari materi ini ialah dengan mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengetahui benda apa saja yang berbahan konduktor dan isolator. Karena pada umumnya kalau digunakan untuk mengubah atau menjaga temperatur benda. Kemudian ada juga nih tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, membaca, merangkum, dan melaporkan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian bahan konduktor dan isolator, serta dapat menentukan dan memisahkan benda sesuai dengan bahan konduktor dan isolator. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, pengaruh kalor terhadap kehidupan ini sebagaimana kita ketahui tadi, dengan cara perpindahan kalor itu ada 3, ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Nah, kita di sini materinya berhubungan dengan yang konduksi. Nah, perpindahan panas dengan cara konduksi memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda lain. Ingat bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju ke tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dan ada juga yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yaudah ini masih ada yang 4 orang ya? Satu kelompoknya. Baik, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Silakan melingkar dengan kelompoknya, tapi tetap masih fokus terhadap Ibu. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Silakan dibuka buku lembar kerjanya. Di sana ada teks bacaan. Silakan dibaca dengan cermat dan dibaca dengan teliti. Kemudian, lihat di setiap paragrafnya, itu kita diperintahkan untuk menemukan teks penjelasan atau eksplanasi. Ada yang masih ingat teks penjelasan itu apa? Ada yang masih ingat gak? Nih, Ibu ingetin lagi ya. Jadi, teks penjelasan atau eksplanasi itu adalah teks yang menjadi penjelasan dari suatu paragraf tersebut. Jadi, teks yang menjadi penjelasannya, pokoknya. Oke, paham? Paham. Nah, silakan dicari teks penjelasan dari setiap paragrafnya. Kemudian ditulis berbentuk kalimat dan disimpan atau ditulis di tabel yang sudah Ibu sediakan. Silakan dikerjakan.
Gimana, sudah? Sudah. Oke. Sekarang Ibu mau minta perwakilan dari setiap kelompok. Kelompok mana yang sudah siap? Aku. Oke, boleh. Silakan Bibir. Di sini? Ya, tidak apa-apa, di situ saja. Silakan dijelaskan teks penjelasan dari paragraf berapa? Kelompok kita mengambil teks penjelasan dari paragraf ketiga, yang dimana teksnya adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Oke, pintar. Tepuk tangan. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya ada bahan konduktor dan ada juga bahan isolator. Apa sih bahan konduktor dan bahan isolator itu? Nah, ini nih bahan-bahan yang menghantarkan panas. Jadi sebetulnya bahan-bahan yang menghantarkan panas itu ada 3. Ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda yang berbahan logam seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan seng. Nah, ada juga bahan isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda yang berbahan bukan logam seperti karet, plastik, kayu, kain, gabus, dan bambu. Nah, ada juga bahan semikonduktor, bahan yang sedikit dapat menghantarkan panasnya. Tapi di sini kita akan membahas 2 bahan saja, yaitu konduktor dan isolator. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Aku. Apa, Bibir? Kenapa Bu kalau panci itu yang pegangannya itu tidak panas kalau lagi ini air apa sih? Lagi Masak air. Kenapa coba tidak panas? Karena kan kalau si pancinya itu terbuat dari apa? Dari aluminium. Sedangkan pegangannya itu terbuat dari apa? Plastik. Dari plastik. Nah, kalau plastik itu bahan apa? Konduktor apa isolator? Isolator. Nah, isolator itu adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Makanya ketika kita memegang pegangan panci itu, kita tidak merasa panas. Seperti itu. Terima kasih Bibir atas pertanyaannya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah game. Gamenya, nih gamenya Ibu kasih tiap masing-masing kelompok. Apaan tuh? Nah, gimana sih gamenya? Nah, lihat di situ Ibu memberikan kertas yang berisi 2 kolom, yaitu kolom konduktor dan isolator. Kemudian di situ juga ada gambar-gambar benda. Nah, di situ kalian silakan tempelkan apakah benda tersebut masuk ke dalam konduktor atau isolator. Gimana, sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta kelompok berapa, ini kelompok berapa? Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari gamenya. Coba, siapa yang mau? Oke, berdiri di tempat saja, tidak apa-apa. Menurut kelompok 1, konduktornya ada panci, wajan, sendok aluminium. Ya. Kalau yang isolatornya ada sarung tangan, anduk, bobok. Sudah betul jawaban dari kelompok 1? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang Ibu juga punya percobaan sederhana untuk membuktikan apakah bahan tersebut terbuat dari berbahan konduktor atau isolator. Silakan dibuka lembar kerjanya. Di sana ada cara langkah
menganalisis apa yang terjadi, kemudian apa yang dirasakan. Oke. Paham? Paham. Hati-hati ya. Harus hati-hati. Jangan sampai kena tangan karena panas. Hati-hati. Oke. Mati, Bu. Mati? Setelah itu ambil lidi dan simpan di atas api. Setelah itu ambil lidi dan simpan di atas api. Coba nanti dilihat sendoknya kan disimpan. Kemudian satu-satu dulu. Nah ini dulu. Nah ini kan lihat sendoknya kan disimpan di atas api. Kemudian coba dipegang sendok yang lainnya nggak kena api. Apakah terasa panas? Nah, kemudian sekarang ganti yang lidi. Yang lidi, coba yang lidi pegang di arah yang tidak terkena panas. Apakah terkena panas? Oke, sudah tiup lilinnya. Oke. Nah, setelah kalian menganalisis, tidak boleh main api nanti. Udah matiin. Udah matiin. Nah, sekarang coba tulis hasil dari percobaan sederhana tadi di kolom yang sudah Ibu sediakan. Nah, barang-barang yang sudah dipakainya simpan lagi di kreseknya. Simpan lagi. Bagaimana sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari percobaan sederhana tadi. Boleh, silakan Rida. Ayo kelompok yang lainnya memperhatikan. Aku udah sama kelompok sama dia. Yang lainnya dengerin ya. Nah, yang pertama yaitu ketika sendok dipanaskan, maka ujungnya itu akan terasa panas karena sendok Terbuat dari bahan yang aluminium. Ini apa? konduktor. Kemudian Oke, lidi bisa. yang dibakar itu tidak terasa panas. Oh, karena lidi itu terbuat dari bahan isolator. Iya, pintar. Tepuk tangan. Ternyata murid Ibu pada pintar-pintar ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau minta untuk kalian kembali lagi ke duduknya masing-masing. Di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus dikerjakan oleh masing-masing. Jadi gak boleh nyontek ya. Individu. Ibu akan mencari tahu sebagaimana pemahaman kalian, seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah dipelajari. Boleh dilihat soal evaluasinya di lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Wow. Tidak boleh nyontek, diketin sendiri ya. Sudah? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan latihannya. Terima kasih. Yuk dikumpulin. Semoga nilainya pada bagus-bagus ya. Amin. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu lihat ternyata antusias dari para kelompok sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian tahu Ibu punya apa? Ibu punya hadiah buat kita. Tapi hadiahnya dimakannya ketahuan deh. Tapi hadiahnya
juga punya hadiah buat peserta didik yang teraktif. Oke, hadiahnya ini. Ini kelompok 1, hadiah buat kelompok 1. Terima kasih. Ini hadiah buat kelompok 2. Ini hadiah buat kelompok 3. Dan peserta didik teraktif pada materi pembelajaran hari ini adalah Sabila. Nah, yang lainnya jangan sedih ya. Gak apa-apa, pertemuan kita masih banyak. Nanti harus bisa lebih aktif lagi dan harus bisa lebih memperhatikan materi yang Ibu sampaikan. Siap untuk belajar terus untuk menjadi orang yang cerdas? Siap. Ini buat Sabila. Nah, sekarang Ibu minta, karena berhubungan Sabila yang mendapatkan reward, sekarang Ibu minta untuk menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Kesimpulan belajar pada hari ini, belajar mengenai panas dan perpindahannya, yang dimana ada dua benda, ada benda yang konduktor dan isolator. Benda yang konduktor itu adalah benda yang menghantarkan panas, sedangkan isolator itu tidak menghantarkan panas. Contoh benda konduktor adalah benda yang terbuat dari besi atau aluminium. Contohnya seperti sendok aluminium. Nah, selain belajar mengenai konduktor dan isolator, tadi juga mempelajari tentang tes eksplanasi. Tes eksplanasi itu adalah teks penjelasan, yang dimana tadi terdapat di LKPD. Kita diminta untuk mencari mana yang termasuk teks eksplanasi. Makanya aku memilih untuk menuliskan teks eksplanasi tentang benda isolator. Oke, tepuk tangannya. Ya, betul ya kesimpulannya itu. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya, bagaimana komentarnya pada pembelajaran hari ini? Seru? Seru! Sekarang aktivitas mana yang belum kalian pahami? Udah semuanya? Alhamdulillah. Ada saran nggak buat pembelajaran berikutnya? Mau nyanyi, tadi itu boleh. Nanti kita agendakan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang penggunaan bahan konduktor dan isolator. Jangan lupa anak-anak ketika nanti sudah pulang sekolah, ulangi lagi, baca-baca lagi materi yang sudah dibahas di sekolah dan baca-baca materi yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Siap? Siap. Oke, bagus. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pembelajaran pada hari ini kita bisa mendapatkannya dan kita juga bisa mendapatkan keberkahannya, dan semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa terus belajar ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu tutup. Wassalamualaikum